The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau bertanya, kemana perginya ruhmu saat tubuhmu tertidur? Ketika dunia menghilang, mata terpejam, dan akal tak lagi berkuasa. Apakah hatimu ikut tenggelam atau justru terjaga dalam diam? Para wali mengetahui satu rahasia yang jarang dibicarakan manusia, bahwa tidur bukanlah kelalaian, melainkan gerbang sunyi. Di sanalah zikir tidak lagi diucapkan, namun hidup, bernapas, dan menjaga jiwa. Jika hatimu pernah merindukan Allah tanpa sebab, mungkin engkau sedang dipanggil untuk memahami mengapa sebagian hamba tetap berzikir, bahkan saat mereka tertidur paling dalam. Bab 1. Malam yang menjadi gerbang kehadiran ilahi. Malam bagi para wali bukanlah sekadar waktu istirahat setelah lelahnya siang, melainkan sebuah gerbang sunyi menuju kehadiran Allah yang paling halus. Ketika cahaya dunia meredup dan hiruk-pikuk kehidupan berhenti bergetar, ruh manusia mulai berbicara dengan bahasanya sendiri. Di saat kebanyakan manusia tertidur karena letih, para wali justru masuk ke dalam keadaan terjaga yang lebih dalam, di mana kesadaran tidak lagi bergantung pada mata yang terbuka, tetapi pada hati yang telah bersih dari kegelisahan dunia. Para wali memahami bahwa tidur bukanlah lawan dari zikir, melainkan cermin dari keadaan batin seseorang. Jika hati penuh dengan ingatan kepada Allah saat terjaga, maka ingatan itu tidak akan terputus hanya karena mata terpejam. Sebab yang benar-benar mengingat bukanlah lisan, melainkan ruh. Maka ketika jasad berbaring dan dunia ditinggalkan, ruh tetap berdiri menghadap Tuhannya dengan penuh adab dan ketundukan. Dalam pandangan ahli makrifat, tidur adalah kematian kecil dan bangun adalah kebangkitan sementara. Oleh karena itu para wali tidak pernah memasuki tidur tanpa menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Mereka tidur dalam keadaan pasrah, bukan lalai, diam namun sadar, tenang namun hidup. Dari penyerahan inilah lahir keadaan zikir yang tidak lagi membutuhkan suara, tidak lagi membutuhkan niat yang dipaksakan, karena ingatan itu telah menjadi sifat jiwa. Zikir dalam tidur bukanlah sesuatu yang dicari dengan ambisi, dan bukan pula rahasia yang bisa diraih dengan teknik semata. Ia tumbuh perlahan dari hati yang jujur dalam taubat, konsisten dalam kesadaran, dan sabar dalam perjalanan. Ketika ego telah dilembutkan dan cinta dunia mulai luruh, maka hati menemukan rumahnya. Pada saat itulah, bahkan tidur pun berubah menjadi ibadah yang hidup. Bab ini membuka pemahaman bahwa ilmu wali bukanlah tentang keajaiban yang tampak, melainkan tentang kesetiaan yang tersembunyi. Ketika manusia tidak lagi sibuk menjaga dirinya sendiri, Allah lah yang menjaganya. Dan ketika manusia tertidur dalam penyerahan total, di sanalah zikir berlanjut tanpa disadari, sebagai tanda bahwa ruh telah mengenal Tuhannya lebih dekat daripada dirinya sendiri. Bab 2. Hati yang terjaga tak pernah benar-benar tidur. Para wali memahami satu rahasia yang jarang disadari manusia, bahwa kelalaian tidak lahir dari tidur, melainkan dari hati yang belum terdidik untuk hadir bersama Allah. Tidur hanyalah keadaan jasad, sementara lalai adalah keadaan jiwa. Maka ketika hati telah dilatih untuk selalu kembali kepadanya, tidak ada satupun keadaan yang mampu memutus hubungan itu, bahkan saat tubuh terbaring tanpa daya. Hati para wali dibesarkan dalam kesadaran, bukan dalam rutinitas kosong. Setiap detik kehidupan mereka dijadikan ruang perjumpaan dengan Allah, bukan sekadar rangkaian aktivitas dunia. Dari sinilah zikir perlahan berpindah dari lisan ke rasa, dari usaha ke keadaan. Ketika zikir telah menjadi nafas batin, ia tidak membutuhkan perintah untuk terus hidup. Orang-orang arif mengatakan bahwa hati memiliki mata yang lebih tajam daripada mata kepala. Mata jasad boleh terpejam, tetapi mata hati para wali tetap terbuka. Ia menyaksikan kehadiran, bukan dengan bentuk, melainkan dengan keyakinan yang lembut namun pasti. Dalam keadaan inilah, tidur tidak lagi memutus kesadaran, melainkan hanya mengubah lapisan pengalaman. Zikir dalam tidur lahir dari kesetiaan panjang yang tidak pernah ditawar. Bukan kesetiaan yang gaduh, tetapi kesetiaan yang sunyi. Para wali tidak sibuk menghitung berapa banyak mereka berzikir.
sebab yang mereka jaga adalah kehadiran, bukan angka. Ketika kehadiran telah mengakar, zikir mengalir tanpa diminta, seperti denyut yang menjaga kehidupan. Bab ini mengajarkan bahwa siapapun yang ingin hatinya tetap terjaga saat tidur, hendaknya terlebih dahulu belajar untuk terjaga saat bangun. Sebab Allah tidak pernah jauh dari hambanya, hanya hati manusialah yang sering pergi. Dan ketika hati telah menemukan jalan pulangnya, ia tidak akan tersesat lagi, baik dalam terjaga maupun dalam tidur yang paling dalam. Bab 3. Menutup dunia sebelum menutup mata. Para wali tidak pernah memejamkan mata sebelum menutup dunia di dalam hatinya. Mereka memahami bahwa tubuh boleh beristirahat, tetapi beban batin harus dilepaskan. Sebab hati yang masih menggenggam luka, dendam, dan kelekatan dunia tidak akan mampu beristirahat dalam cahaya. Maka sebelum tidur, mereka mengosongkan diri dari apapun selain Allah, seolah dunia telah selesai dan tidak ada lagi yang perlu dibawa. Dalam keheningan menjelang tidur, para wali menghadirkan kesadaran bahwa segala sesuatu telah kembali kepada pemiliknya. Rezeki, kehormatan, kesedihan, dan harapan semuanya diserahkan. Tidak ada lagi keinginan untuk mengatur, tidak ada tuntutan untuk dipahami. Yang tersisa hanyalah rasa pasrah yang jujur, sebuah kepulangan batin yang lembut namun utuh. Zikir yang mereka lakukan sebelum tidur bukanlah sekadar bacaan, melainkan penyelarasan ruh. Setiap kalimat tauhid tidak hanya diucapkan, tetapi ditanamkan hingga menyentuh lapisan terdalam jiwa. Ketika zikir telah meresap ke dalam rasa, ia tidak akan berhenti hanya karena lisan terdiam. Ia hidup sebagai denyut kesadaran yang menemani ruh memasuki alam istirahat. Para wali memahami bahwa mimpi hanyalah cermin dari apa yang hidup di dalam hati. Hati yang sibuk akan melahirkan mimpi yang kacau, sedangkan hati yang tenang akan memasuki tidur dengan cahaya. Oleh sebab itu mereka tidak mencari mimpi indah, melainkan menjaga kebeningan batin. Dari situlah zikir mengalir dengan sendirinya, bahkan ketika kesadaran jasmani telah tertanggalkan. Bab ini mengajarkan bahwa siapapun yang ingin merasakan zikir dalam tidur, hendaknya belajar menutup urusan dunia setiap malam. Bukan dengan lari, tetapi dengan menyerahkan. Karena ketika hati telah selesai dengan dunia, tidur tidak lagi menjadi kelalaian, melainkan pintu sunyi menuju penjagaan Allah yang paling halus. Bab 4. Saat ruh berzikir tanpa huruf dan suara. Pada tingkat tertentu dalam perjalanan ruhani, para wali menyaksikan bahwa zikir tidak lagi membutuhkan lafaz. Huruf-huruf yang dahulu diucapkan oleh lisan kini larut ke dalam kesadaran yang lebih dalam. Ruh mengenal Tuhannya tanpa perantara bunyi, tanpa bentuk, dan tanpa upaya. Disinilah zikir berubah menjadi keadaan, bukan lagi amalan yang disengaja. Ketika tubuh terlelap dan dunia menghilang dari kesadaran, ruh para wali tetap berada dalam hadirat. Ia tidak berkata apa-apa, namun tidak pula diam. Ia menyaksikan, ia hadir, ia tunduk. Dalam keheningan inilah terjadi zikir yang paling jujur, karena tidak ada yang menyaksikan selain Allah. Tidak ada ruang bagi riam, tidak ada tempat bagi pengakuan diri. Para arif menjelaskan bahwa zikir tanpa huruf adalah buah dari tauhid yang matang. Ketika hati telah bersih dari gambaran-gambaran selain Allah, maka kehadirannya terasa lebih nyata daripada apapun. Dalam keadaan ini, kesadaran tidak lagi bertanya, tidak lagi meminta, dan tidak lagi menafsirkan. Ia hanya berada dalam pengakuan bahwa Allah Maha Ada dan hamba hanyalah penerima. Zikir seperti ini tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, sebab ia berada di wilayah rasa yang paling sunyi. Ia datang bukan karena dikejar, melainkan karena diizinkan. Hanya hati yang telah lama bersabar dalam taubat dan keikhlasan yang mampu menanggungnya. Sebab semakin dalam zikir, semakin kecil ruang bagi diri. Bab ini menyingkap satu kenyataan bahwa ilmu para wali bukanlah kumpulan rahasia yang disembunyikan, melainkan keadaan yang tidak bisa dipamerkan. Ketika ruh telah berzikir tanpa huruf dan suara, maka tidur dan bangun tidak lagi menjadi pembatas. Yang ada hanyalah satu kesadaran yang terus hidup dalam penjagaan Allah. Bab 5. Mimpi yang tidak memutus kehadiran. Bagi para wali, mimpi bukanlah wilayah kelalaian yang memisahkan hamba dari Tuhannya, melainkan hamparan lain dari kesadaran yang telah dimurnikan.
Ketika tubuh beristirahat dan akal melepas kendali, ruh melanjutkan perjalanannya dalam penjagaan Allah. Oleh sebab itu, mimpi mereka tidak mengaburkan ingatan, tetapi justru menjaga kehadiran tetap hidup dalam bentuk yang lebih halus. Para wali tidak tenggelam dalam mimpi sebagaimana manusia awam tenggelam dalam bayangan-bayangan dunia. Mereka hadir di dalamnya tanpa terikat, menyaksikan tanpa hanyut, dan berjalan tanpa kehilangan arah. Jikapun gambaran muncul, ia tidak menguasai hati, sebab pusat kesadaran tetap tertaut kepada Allah yang Maha mengetahui segala keadaan. Keadaan ini lahir dari kebiasaan panjang menjaga kesadaran di waktu terjaga. Apa yang hidup di siang hari akan mengalir ke malam hari tanpa terputus. Maka hati yang terbiasa jujur, ikhlas, dan tenang akan memasuki tidur dengan cahaya. Dalam keadaan seperti ini, zikir tidak berhenti, hanya berganti lapisan pengalaman. Para wali tidak sibuk menanyakan makna mimpi, sebab mereka lebih sibuk menjaga makna hidup. Mereka memahami bahwa mimpi hanyalah cermin, bukan tujuan. Jika cermin jernih, pantulan akan terang. Jika hati bersih, maka apapun yang dilalui ruh akan berada dalam batas penjagaan ilahi. Bab ini mengajarkan bahwa siapapun yang ingin tidur tanpa terputus dari Allah, hendaknya memperbaiki hubungannya di waktu terjaga, sebab mimpi hanyalah bayangan dari apa yang paling sering dihadirkan hati. Dan ketika hati telah menetap pada Allah, maka tidak ada satupun alam yang mampu memisahkannya dari kehadirannya. Bab 6. Ilmu yang dijaga oleh adab dan kematangan jiwa. Ilmu para wali tidak pernah disembunyikan karena takut diketahui, tetapi dijaga karena tidak semua hati siap memikulnya. Zikir dalam tidur bukanlah rahasia yang sulit diucapkan, melainkan keadaan yang mudah disalahpahami. Tanpa adab, ilmu akan berubah menjadi beban. Tanpa kematangan jiwa, cahaya bisa menjadi ujian yang menyesatkan. Para wali memahami bahwa setiap ilmu memiliki waktu dan wadahnya. Memberikan ilmu sebelum hati siap sama seperti menuangkan cahaya ke dalam bejana yang retak. Bukan cahayanya yang salah, tetapi wadahnya yang belum utuh. Oleh sebab itu, mereka lebih dahulu membentuk adab, kejujuran, dan kesabaran sebelum membuka tabir pemahaman yang lebih dalam. Ilmu zikir dalam tidur tidak dimaksudkan untuk dikejar sebagai keistimewaan, apalagi dijadikan ukuran kedekatan dengan Allah. Para wali justru menyembunyikan keadaan batin mereka, karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin kecil keinginannya untuk diketahui manusia. Dia menjadi perlindungan dan kerendahan hati menjadi penjaga. Orang-orang yang tergesa ingin mencapai keadaan tinggi sering terjebak pada perasaan telah sampai, padahal baru memulai. Para wali sangat berhati-hati terhadap penyakit halus ini. Mereka mengajarkan bahwa siapapun yang merasa istimewa karena amalnya, sejatinya sedang jauh dari hakikat. Kedekatan sejati selalu melahirkan rasa takut dan tunduk, bukan rasa bangga. Bab ini menegaskan bahwa ilmu wali bukanlah tangga untuk meninggikan diri, melainkan jalan untuk menghilangkan diri. Ketika adab telah matang dan jiwa telah tenang, ilmu tidak lagi dicari, tetapi datang sendiri sebagai amanah. Dan hanya mereka yang menjaga amanah, itulah yang diperkenankan menyentuh rahasia tanpa kehilangan arah. Bab 7. Tanda-tanda halus kehadiran yang tetap menyala. Para wali tidak pernah menjadikan tanda sebagai tujuan, namun Allah sering menghadirkan tanda sebagai peneguh bagi hamba yang berjalan dengan jujur. Ketika zikir telah hidup dalam tidur, perubahan pertama tidak tampak pada keajaiban, melainkan pada ketenangan. Bangun dari tidur terasa ringan, jiwa tidak tergesa, dan hati tidak diburu oleh kegelisahan yang tak jelas sebabnya. Salah satu tanda yang paling halus adalah berkurangnya percakapan batin yang tidak perlu. Pikiran tidak lagi riuh oleh bayangan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Ada keheningan lembut yang menetap, seakan hati telah menemukan tempat bersandar. Dalam keheningan inilah, ingatan kepada Allah muncul tanpa dipanggil, tanpa dipaksa, dan tanpa usaha. Para wali juga merasakan bahwa waktu tidak lagi menekan jiwa. Malam berlalu tanpa rasa kehilangan, siang datang tanpa beban berlebihan. Segala aktivitas dijalani dengan kesadaran yang utuh,
seakan ada penjagaan halus yang menyertai setiap langkah. Inilah buah dari zikir yang telah menyatu dengan napas batin. Tanda lainnya adalah munculnya rasa takut yang sehat, bukan takut kehilangan dunia, melainkan takut kehilangan adab di hadapan Allah. Semakin dekat seorang hamba, semakin ia merasa kecil. Semakin dalam zikirnya, semakin ia menjaga lisan, pandangan, dan niat. Inilah tanda yang paling aman, karena ia melindungi dari kesesatan yang tidak disadari. Bab ini mengajarkan bahwa tanda sejati dari zikir dalam tidur bukanlah mimpi luar biasa atau pengalaman yang mencolok, melainkan akhlak yang semakin jernih dan hati yang semakin tunduk. Ketika seseorang menjadi lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih jujur dalam hidupnya, itulah pertanda bahwa kehadiran Allah telah menetap, bahkan saat ia tidak sadar bahwa dirinya sedang dijaga. Bab 8. Anugerah yang datang saat tidak dicari. Para wali sepakat bahwa keadaan ruhani tidak pernah layak dijadikan target, apalagi kebanggaan. Zikir dalam tidur bukanlah pencapaian yang bisa direncanakan, melainkan anugerah yang turun ketika hati telah selesai dengan dirinya sendiri. Selama seseorang masih sibuk mengejar keadaan, selama itu pula ia masih berdiri di luar pintu kehadiran. Dalam perjalanan makrifat, para wali lebih menjaga niat daripada pengalaman. Mereka memahami bahwa Allah tidak dihadirkan oleh usaha, tetapi disambut oleh kerendahan. Ketika usaha telah berubah menjadi penghambaan yang tulus dan keinginan telah larut dalam ridha, saat itulah keadaan ruhani datang tanpa diminta, lalu pergi tanpa meninggalkan kesan kepemilikan. Banyak yang terhenti di tengah jalan karena terlalu memperhatikan hasil. Mereka ingin merasakan, ingin melihat, ingin mengalami. Padahal hakikat jalan ini adalah menghilangkan keinginan untuk memiliki apapun selain Allah. Para wali justru merasa takut ketika diberi keadaan, karena mereka tahu setiap anugerah adalah ujian yang menuntut penjagaan adab yang lebih halus. Zikir dalam tidur adalah buah dari kepasrahan yang matang. Ia hadir ketika hamba tidak lagi mempersoalkan apakah dirinya sedang berzikir atau tidak. Pada titik ini, zikir tidak lagi terasa sebagai aktivitas, tetapi sebagai kehidupan itu sendiri. Seperti napas yang tidak disadari, namun terus memberi hidup. Bab ini mengajarkan bahwa siapapun yang ingin mendekat hendaknya melepaskan hasrat untuk sampai. Ketika tujuan telah dilepaskan, jalan menjadi ringan. Dan ketika diri telah dikecilkan, Allah membesarkan hambanya dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan. Bahkan saat ia sedang tertidur dalam kepasrahan yang paling sunyi. Bab 9. Saat napas menjadi jalan ingatan. Pada tahap tertentu dalam perjalanan ruhani, para wali menyadari bahwa napas tidak sekadar menjaga kehidupan jasad, melainkan menjadi jalan ingatan yang paling setia. Tanpa diperintah, tanpa dipikirkan, napas terus datang dan pergi sebagai amanah dari Allah. Ketika hati telah bening, setiap tarikan terasa membawa namanya, dan setiap hembusan menjadi penyerahan yang sunyi. Para wali tidak memaksakan zikir pada napas, sebab mereka tahu bahwa yang dipaksakan akan melelahkan. Mereka hanya menjaga kehadiran hati, lalu membiarkan napas berjalan sebagaimana fitrahnya. Dari penjagaan inilah muncul keselarasan halus, di mana hidup dan zikir tidak lagi terpisah. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setiap detik adalah pemberian. Dalam keadaan ini, tidur tidak menghentikan ingatan, karena napas tidak pernah berhenti. Selama napas dijaga dalam adab, zikir akan terus mengalir di lapisan terdalam jiwa. Para wali merasakan bahwa bahkan ketika mereka tidak sadar, ada sesuatu dalam diri mereka yang tetap menghadap Allah, tanpa suara dan tanpa gerak. Zikir yang menyatu dengan napas melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dunia boleh berubah, tubuh boleh lelah, pikiran boleh diam, namun ada satu pusat kesadaran yang tetap utuh. Inilah yang membuat para wali mampu melewati hidup dengan ringan, karena mereka tidak lagi memikulnya sendirian. Bab ini mengajarkan bahwa ketika napas telah menjadi jalan ingatan, tidak ada lagi batas antara ibadah dan kehidupan. Tidur, bangun, diam, dan bergerak semuanya berada dalam satu arus penyerahan. Dan di sanalah hamba belajar bahwa Allah tidak hanya diingat ketika dicari, tetapi hadir ketika hati telah siap untuk tidak lagi berpaling.
Bab 10. Tidur sebagai ibadah paling sunyi. Pada akhirnya, para wali memahami bahwa kedekatan sejati tidak selalu tampak dalam amal yang terlihat, melainkan dalam keadaan yang tersembunyi. Tidur yang bagi banyak manusia dianggap sebagai waktu kosong, justru menjadi ibadah paling sunyi bagi mereka yang telah menyerahkan diri sepenuhnya. Ketika manusia tidak mampu berbuat apa-apa, di sanalah pengakuan kehambaan menjadi paling jujur. Para wali tidur tanpa rasa memiliki terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak merasa sedang berzikir, tidak pula merasa sedang dekat. Mereka hanya menyerahkan ruh sebagaimana seorang hamba menyerahkan amanah. Dalam penyerahan inilah Allah menjaga mereka dengan penjagaan yang tidak terlihat, namun terasa sebagai ketenangan yang dalam dan utuh. Zikir dalam tidur bukanlah bukti kehebatan, melainkan tanda kelemahan yang diterima dengan ridha. Ketika hamba tidak lagi mengandalkan kesadarannya sendiri, Allah menghadirkan kesadarannya sebagai penjaga. Maka bahkan dalam kelalaian jasad, ruh tetap berada dalam lingkaran rahmat yang lembut. Para wali tidak bangun dengan perasaan telah mencapai sesuatu. Mereka bangun dengan rasa syukur yang sederhana, seolah baru saja dikembalikan ke dunia setelah dititipi kehidupan. Tidak ada cerita tentang keajaiban, tidak ada tuntutan untuk dipahami. Yang ada hanyalah kesiapan untuk kembali menjalani hidup dengan adab yang lebih halus. Bab ini menutup kisah dengan satu pengertian yang paling dalam, bahwa tujuan dari seluruh perjalanan bukanlah keadaan, melainkan penyerahan. Ketika hamba telah menyerahkan tidur, bangun, hidup, dan matinya kepada Allah, maka zikir tidak lagi membutuhkan kesadaran. Ia hidup sebagai rahmat yang menjaga, bahkan ketika manusia tidak tahu bahwa dirinya sedang dijaga. Pada akhirnya, bukan kuatnya zikir yang menjaga manusia, melainkan ketulusan penyerahan yang diterima Allah. Ketika engkau tertidur tanpa merasa memiliki apapun, di sanalah Allah menjaga ruhmu dengan kasih yang tak terlihat. Tidurlah dalam pasrah dan biarkan zikir hidup bahkan saat engkau tak lagi menyadarinya.